bulan Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ki tenrigangka mapo jilor sisi rajana pang Allah Subhanahu wa taala. Puaya simatangkai patak bolong pamasen lauri di maneng sehingga ilalan nanya sewe padang kamana sikit na urepong Allah Subhanahu wa taala ajap-ajapang sehingga padang kasikit maring kalinga ri IGA Radio di 87,6 FM. Makuto para pemeng salawat ring mapas salama lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini saya Rahmat Setiawan bersama Al-Ustaz Risa STHI akan kembali memberikan tausiah dalam acara Hikmah Ramadan kita pada kali ini. Dan insyaAllah pada hari ini Ahad 2 Mei 2021 atau bertepatan pada tanggal 20 Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita akan membahas kriteria aliran sesat. Jadi tema kali ini dalam acara Hikmah Ramadan yakni kriteria aliran sesat. Dan narasumber kita atau Al-Ustaz telah hadir di studio, Ustaz Risa STHI. Ya, agak kareba Ustaz. Ya, alhamdulillah kariba madeceng. Alhamdulillah kariba madeceng. Iya, 20 ni Ramadan Ustaz Iya. Dan hari ini kita akan membahas kriteria aliran sesat. Iya. Ya, dan semoga seluruh para pendengar IGA Radio, para penonton IGA Radio di YouTube akan termotivasi dan terinspirasi dalam acara kita pada siang hari ini. Kemudian narekong kamatu hal-hal elok yakutanan terkait mengenai kriteria aliran sesat, bisa langsung menelpon di 0811 4488 211 ya rega pesan chat lewat YouTube maupun chat di WA. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Risa STHI. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pendengar, ya rega para saudara IGA FM yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai segala sesuatu, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah
segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nasab alhamdulillah yasoe kani dilana 20 umpuk naulan ramalange insyaallah kode sahabat 10 menit so nadi kamu pipo Allah subhanahu wa taala nabareki ajapan-ajapan ya salamakeun aku tobaro tentu lupai untuk senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada lori panguluta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini untuk memberikan petunjuk atau jalan kebenaran, yang mana jalan itu mereka engkeki macari lalana insyaallah salamat gitu lalang atau tonglinota aku to paro mati risori mandina Allah Subhanahu wa taala. Saudagar IGA FM yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bersuah alhamdulillah soe yore keamana lauri Kementerian Agama Kabupaten Baru dalam hal ini Seksi Bimas Islam untuk memberikan tausiah mengenai kriteria aliran sesat. Ya, naruh kiri te judulnya mata tahan kita ya sengaja aliran sesat ya. Ini judul sebenarnya judul yang jarang dibahas, maka itu melalui ceramah-ceramah agama untuk mimbar khutbah karena sabah ya ini judulnya ya sesuatu yang mungkin jarang terjadi tengah-tengah kita. Naikia biasanya pura engkap itu matu kejadian apa marwa dibahas ya nari makwana naro kenapa kita membahas tentang kriteria aliran sesat, yaitu supaya kita memiliki kewaspadaan ya. Nasabah resengnya aliran sesat ya itu mesti ya pasti akan ada ya. Ya, jadi sebelumnya kita akan membahas dulu apa sebenarnya dimaksud dengan aliran sesat itu. Ya, aliran sesat yaitu aliran yaitu sekelompok orang atau organisasi yang mana dalam pemahaman mereka itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga sebagian kalangan menyebutnya dengan sebutan al-firaq ad-dalalah, yaitu kelompok-kelompok sesat, atau ahlul ahwa, kalangan yang memperturutkan hawa nafsu. Al-Quran beberapa kali menyebutkan kata hawa dan pengertian secara terminologis tidak lepas dari beberapa pengertian sebagai berikut, yaitu setiap yang keluar dari aturan Al-Quran dan Sunnah, atau setiap yang tidak mengikuti ilmu yang benar ya, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 119, surah Al-Qasas ayat 50. Kemudian setiap yang berpaling dari kebenaran terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, surah Al-Baqarah ayat 87. Setiap yang lalai dari mengingat Allah, surah An-Nazi'at ayat 40, dan setiap yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, surah As-Sad ayat 28, dan setiap yang menambah dan mengurangi sesuatu yang perkara-perkara agama, perkara-perkara pokok agama. Dengan demikian kalangan yang sesat atau menyimpan wajar jika disebut sebagai ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Ibnu Abbas telah memberikan rambu-rambu agar jangan mengikuti hawa nafsu karena akan mengakibatkan pelakunya masuk neraka. Dalam hal ini beliau mengatakan hawa nafsu disebut sebagai hawa karena bisa mengakibatkan pelakunya dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian tentang munculnya aliran-aliran sesat di dalam agama. Jadi sebelumnya memang Rasulullah SAW telah memberikan peringatan. Ya, nasabah sememen Nabi tak makada engkau matu golongan-golongan yang keluar daripada ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan, fawahidatun fil jannah wa sab'una fin nar. Waftaraqatil nasara ala Sintaini wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan
wahidatan fil jannah wa sintani wa sab'una fin nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya agama Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Saat sedimi matama surugan nekia 30 golongan matama rina neraka. Makuto paruna agama Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Itu pulau di matama neraka nekia sedimi salama. Dan Rasulullah mengatakan demi Allah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Jadi matandru nabita bahwa ya tumatu ummakku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan. Di mimat tamak surga, 72 matamak neraka. Gangkana makutane sahabae, iga naro ya salama ya naro itu matamak ilal surga. Maka deh pangluta Rasulullah SAW ya naro itu al jamaah. Ya. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan wa ana bihi wa ashabi, yaitu apa ya orang-orang yang selamat atau golongan yang selamat yaitu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang aku bawa, demikian juga apa yang dibawa oleh para sahabat. Ya, demikian sehingga biasa ulama berpendapat bahwa golongan yang selamat itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, nasab amkadaitu Nabi ta'ala hadisna alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Maka berpegang teguhlah terhadap sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya. Saudara ibadah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah golongan yang selamat adalah golongan yang senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, demikian juga para salafus salih dan ini sahabat dan orang yang mengikut kepada sahabat. Oleh karena itu kalau kita melihat hal ini kemudian dibatasi karena semakin berkembangnya agama Islam, maka umat pun semakin peradaban Islam pun semakin meningkat, pengaruh-pengaruh dari luar pun semakin banyak. Oleh karena itu beberapa ulama kemudian menyusun hal-hal yang kemudian yang dikatakan sebagai sesuatu yang betul-betul orisinal, yang asli yang dibawa oleh Rasulullah SAW demikian juga para sahabat. Karena itu di zaman sekarang ini yang dimaksud oleh hadis itu yang dikatakan aswajah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita ingin melihat bahwa di zaman saat ini yang termasuk dalam aswajah yaitu orang-orang yang mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam ilmu teologi. Nah, jadi dibatasi memang bahwa yang dimaksud dengan aswajah itu adalah pengikut-pengikut yang mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi secara teologis. Kemudian mengikuti dari salah satu 4 mazhab fikih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian dalam tasawuf dia mengikuti sebagaimana yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Hasan Asy-Syadzili. Jadi kalau sudah keluar daripada apa yang dibawa oleh tokoh-tokoh tersebut, maka itu boleh kita was-was, jangan sampai tidak sesuai lagi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saudara IGFM yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Haji Hasan Asy'ari menyebutkan dalam kitabnya Siyadat Ta'liqat halaman 23-24 sebagai berikut. Amma ahlus sunnati fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqh fa innahum muhtaduna al mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin wa hum ta'ifatun an-najiyah. Qalu wa qad jama'atil yawm fi mazahibil arba' al-hanafiyyun asy-syafi'un al-malikiyun al-hanbaliyun wa man kana kharijan an hazi arba fi hadza zaman fa huwa minal mubtadi'ah. Ya, adapun ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis atau ahli fikih.
mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, yang dari itu al-firqah an-najiyah. Ya. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Sedangkan orang-orang yang keluar dari mazhab yang 4 tersebut pada masa sekarang adalah termasuk daripada ahlul bid'ah. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa kalau di dalam fikih haruslah kalau kita ingin masuk dalam golongan aswaja, maka harus mengikuti keempat imam tersebut. Ya, upana masuk imam lain, misalnya Imam Samudra, dan itu matama dalam golongan aswaja. Ya, kemudian kita langsung melihat nasabah ini kriteria aliran sesat ini yang menentukan adalah majelis ulama. Ya, dia dikiri menuding, ya, opana setiap kelompok mengatakan bahwa dirinya benar, pasti keluar daripada kelompoknya akan dianggap sebagai aliran sesat. Ya. Oleh karena itu mesti ada menjadi rujukan dalam hal ini. Yang menjadi rujukan adalah apa yang dikeluarkan oleh majelis ulama. Nasabahnya majelis ulama adalah kumpulan para pandrita kuro, para ulama. Kadai Nabi ta inna Allah la yajma ummati ala dalalah wajdullahi ma'al jamaah wa man syasta ilan nar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin, ya, tidak akan pernah menghimpun umatku ke dalam kesesatan. Oleh karena itu Allah berada pada jamaah, dan barang siapa yang sesat maka dia sesat ke neraka. Ya, dalam hal ini Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menukil Imam At-Tabari bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul a'zam, pemikiran ataupun mayoritas pemahaman kaum muslimin. Jadi magampa sebenarnya merisan kada apakah aliran itu termasuk aliran sesat, yaitu ketika aliran itu tidak lagi mengikuti mayoritas pemahaman kaum muslim. Ya, dia nama curi masa horoe. Upana dia nama curi masa horoe, ya, perlu kita waspada. Nah, oleh karena itu MUI dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk istilahnya melihat apakah suatu aliran itu telah menyimpan daripada pokok-pokok ajaran agama, sehingga dia menghimpun kriteria yang mana kriteria ini yang akan dijadikan sebagai panduan. Kalau kita ingin melihat bahwa suatu kelompok keluar daripada ajaran agama Islam yang benar, yaitu yang pertama adalah mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Ya. Jadi upana engkau kelompok masuk dari rukun iman yang 6. Yang mana rukun iman yang 6 itu? Ya, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah. Ya, upana engkau kelompok misalnya dia cuma mengakui 5, ya, nasabah engkau itu kelompok yang dia tidak mau melihat bahwa takdir itu, ya, iman kepada qada dan qadar Allah itu bukan termasuk daripada rukun iman, maka itu termasuk telah keluar. Kemudian yang kedua adalah meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi ketika ada kelompok yang dalam akidahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, misalnya dia meyakini bahwa Allah itu sama dengan manusia. Misalnya misalnya kulal Quran kita kadap yadullahi fawqa aydihim to. Nase makada yaitu kuange engka toma jarina. Itu kan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah keluar. Bisa masuk dalam Islam. Kemudian meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sudah terakhir, penutup dari segala wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
baik kepada nabi-nabi ataupun kepada rasul. Sehingga ketika ada kelompok yang meyakini bahwa masih ada turun wahyu setelah Al-Quran, maka kita harus waspada, ya, karena mungkin saja kelompok itu sudah keluar daripada ajaran agama Islam. Kemudian yang keempat adalah mengingkari otentitas, kemurnian ataupun keaslian dan atau kebenaran isi Al-Quran. Jadi dia terperiwi daripada isi kandungan Al-Quran. Dia tidak mengakui bahwa Al-Quran itu asli, ya, apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin dia berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak 30 juz misalnya, 40 juz atau 50 juz misalnya, ataukah ada surah-surah yang hilang dari Al-Quran, maka dia telah keluar. Kemudian melakukan penafsiran, yang kelima adalah melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Ya, jadi kalau ada kelompok yang sering menafsirkan Al-Quran, ya, berdasarkan hawa nafsu, ya, berdasarkan akal pikiran sendiri, tidak mengikuti kaidah-kaidah tafsir. Nah, sahabat engkau itu yaitu kaidah-kaidah kalau ingin menafsirkan Al-Quran tidak sembarangan. Ya, kapan keluar daripada kaidah-kaidah tafsir, maka kita harus waspada. Kemudian mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, sekarang ini hadis saya. Misalnya dulu ada becuk mupat orang biasa aliran ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Ya, karena kita tidak boleh tidak perlu menggunakan sunnah, cukup Al-Quran saja. Maka ini terus satu adalah aliran yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Kemudian 7, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Jadi ketika ada kelompok yang merendahkan, melecehkan para nabi dan rasul, maka itu juga termasuk daripada ajaran ataupun aliran sesat. Kemudian yang ke-8 adalah mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Ya, dia tidak menganggap bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir. Dia mengatakan bahwa masih ada nabi. Misalnya kita melihat aliran Ahmadiyah yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad, ya, yang ada di India itulah yang terakhir, bukan Nabi Muhammad. Maka itu sudah keluar ataupun menyimpan daripada ajaran agama Islam. Kemudian yang ke-9 adalah mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. Ya, jadi dah kurangi. Jadi engkau tu pokok-pokok agama yang sudah memang disepakati oleh para ulama. Ya, pada sumpah jange misalnya subuh 2, duhur 4. Nah, misalnya dia mengubah, misalnya mengatakan bahwa duhur cuma 2 rakaat saja atau sebagainya, itu sudah keluar. Seperti haji tidak ke Baitullah. Ini ada kasusnya sebenarnya ini di Pojananting kemarin, tapi dia tidak sempat viral. Jadi kemarin ada aliran termasuk aliran sesat sebenarnya yang mengatakan bahwa ya tidak perlu ke Mekah, ke Baitullah. Nah, sahabat engkau tahu mana asal Baitullah ke Pojananting. Iya, sehingga naik haji cukup di atas saja. Ya. Kemudian 10 adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ya, ini juga perlu diwaspadai. Dan inilah yang banyak ini. Banyak kelompok-kelompok yang mengkafirkan ya kelompok lain karena tidak sesuai karena bukan kelompoknya, mengkafirkan. Dan tentu saja ya kelompok-kelompok ini adalah ya kelompok-kelompok ya biasanya kelompok-kelompok radikal. Ya, nareko tania kelompok ya kafir, sering membidah-bidahkan misalnya amalan-amalan kelompok tertentu, sehingga ya katanya sudah keluar dari, padahal ya mereka tidak menggunakan dalil syar'i. Ya mungkin ini saja sebagai pengantar ya 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya kita akan interaktif ya. Ya, saudara radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Risa STHI dengan tema kriteria aliran sesat. Ya, saudara radio mungkin ada yang ingin disampaikan, bisa menelpon langsung di 0811 4488 211. Jadi bisa menelpon lewat WA maupun menelpon langsung menggunakan
telepon selulernya, ataupun bisa juga bertanya di IGA Radio, di channel YouTube kami di IGA Radio, di live chatnya bisa mengetik di kolom komentarnya. Ya, saudara IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pada siang hari ini yakni kriteria aliran sesat. Ya. Jadi narekong kalau ya kutanan terkait mengenai kriteria aliran sesat, ya eta kutanan nih. Ya, saudara radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu mungkin kita break sejenak. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Baru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari.
Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Ya, Saudagar Iga Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali ke acara kita di Hikmah Ramadan dengan tema kriteria aliran sesat bersama Al-Ustaz Muhammad Risa STHI. Ya, Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kalau tapalat turangi ya gelok kimakutana pada turu kipe menomorna 08114488 Jadi pertanyaannya bisa mengirim pesan lewat pesan WhatsApp ataupun menelpon langsung lewat telepon di nomor ini di 081144888211. Ya Ustaz, sambil menunggu dari saudagar yang mau menelpon, siapa tahu nape kapal lokal beli pulsa. Ya. Ya, jadi kita diskusi saja dulu ya Ustaz terkait mengenai kriteria aliran sesat. Ya, itu tadi ciri aliran sesat. Ya, dari ini keputusan MUI ya Ustaz yang 10 MUI itu yang diputuskan pada tanggal 6 November 2007. Berarti setelah diputuskan ini Ustaz pada tahun 2007 memang sebelum-sebelumnya memang itu sudah banyak yang bermunculan aliran-aliran sempalan. Tapi di era milenial ini sekarang Ustaz, maksudnya yang sekarang ini banyak juga masih muncul seperti aliran-aliran sempalan atau aliran sesat seperti itu Ustaz. Mengatakan bahwa ya panesenenre, maksudnya namu de naloka Mekah. Ya. Namun karena satu tempat di situ mapalin aku boleh Mekah. Jadi seperti itu. Bagaimana sih sebetulnya cara mengatasinya ini Ustaz, karena masih mega mupa mapakur Ustaz. Iya. Jadi kalau kita memang melihat bahwa munculnya aliran-aliran sempalan atau aliran-aliran menyimpang ya. Iya. Ya, ajak tahu sih terlalu cepat kalau kita mengatakan aliran sesat. Iya, iya. Itu biasanya dipengaruhi oleh dua hal. Iya. Ya, pertama yaitu karena minimnya ilmu agama kasih. Pada niku basana apa wala contoh punya nanti tuh. Narko item kasih memang yang mana orang yang mengajarkan yang kemarin itu naik haji namun kumuriasi punya nanti memang demitu kan apa di sana agama kasih. Iya. Sehingga ya orang-orang seperti inilah yang mudah istilahnya terpengaruh. Jadi mungkin ide dasarnya mungkin ada sesuatu hal misalnya karena persoalan ekonomi misalnya. Jadi naulek kena karkaran kena mati. Karena itu kemarin memang engkau ya yuran anggota. Jadi setiap anggota itu diminta yuran. Yuran. Jadi begitu. Tapi Ustaz kan misalkan di atas maksudnya begini, dia tidak masih kurang dalam ilmu agama. Tapi ada niat untuk berangkat ke tanah suci tapi lewat situ saja. Jadi inilah yang sosok yang mengajarkan seperti ini. Apakah memang orang yang mempunyai ilmu agama ataukah memang sengaja mau menyesatkan atau dapat guru-guru mereka kasih tahu seperti itu. Jadi nareko irita memang sebenarnya oleh karena tadi itu dorongan itu tadi sebenarnya ingin mengambil keuntungan secara ekonomi sebenarnya karena ada sehingga dia melihat bahwa banyak keinginan masyarakat misalnya melok Mekah ke situ tapi dia gagal doi. Kemudian mana lagi antrian yang panjang sehingga dia ciptakanlah seperti itu bahwa dan itu karena orang juga yang diajak itu makurato pemaham agama jadi ya terpengaruh lah dia. Mungkin dengan karena dia memiliki misalnya kemampuan bahasa mempengaruhi sehingga orang terpengaruh. Oleh karena itu memang dalam beragama perlu diperhatikan dua hal, yaitu yang pertama adalah yang perlu adalah pemahaman yang benar
pemahaman yang benar. Kemudian itikat yang baik. Kedua hal ini perlu. Jadi namo makanja pemahamannya, nare kode maja itikae. Ada makan itikae, pemahamannya kurang. Megaton tuh kasih misalnya itikan yang baik. Misalnya ada orang yang misalnya melakukan ritual-ritual misalnya masoro-soro misalnya toh. Sebenarnya etikanya baik karena sebagai bentuk syukur sebenarnya. Cuma karena tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar. Dari Indonesia makanya sebenarnya ada cara lain misalnya. Kalau ingin mengungkapkan rasa syukur, tidak perlu langsung ke sungai begitu. Seperti itu. Jadi kayak seperti itu Ustaz. Misalkan pergi ke suatu pohon atau apa. Apakah kita bisa sebut itu sebagai aliran sempalan? Misalkan begini, dia memang orang Islam, dia melaksanakan salat, puasa, naik haji dan mengeluarkan zakat, tapi ada ritual-ritual tersendirinya Ustaz. Misalkan mungkin kopole kak sumpah mana rekeng lesu kak payment lukaku silong mana kak keluargaku mungkin mandrean remi padahal lo kami reke mandrean tapi di satu tempat itu. Bagaimana menurut kita Ustaz? Oleh karena itu ketika ada hal semacam ini kita perlu melihat akar permasalahannya sebenarnya di mana sebenarnya akar permasalahannya, toh akar permasalahannya. Nah, sahabat supaya kita bisa langsung misalnya nareko tania akar masalahnya yang kita perbaiki itu mungkin akan berlanjut terus. Kita melihat apa sebenarnya yang menyebabkan ketika orang ke sana misalnya. Seperti tadi misalnya kalau memang niatnya memang tadi misalnya elero kapangan misalnya nanu misalnya merasa bahwa di situ ada sosok apalah ya begitu misalnya yang bisa misalnya memberikan kesalahan daripada Allah. Secara saya kadir kan sudah keluar toh. Akan tapi oleh karena itu naro tu perlempu anu naro perlempu pemahaman naro bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ulama-ulama dahulu kita lihat misalnya Wali Songo, itu kan dia perlahan-lahan cara anunya. Nah, sahabat itu dia kada tapa langsung itu dia kafir apa tuh orang pasti akan anu. Jadi dia sedikit demi sedikit. Jadi noler kapan ritual-ritualnya itu masih anu tapi pemahamannya diluruskan dulu. Misalnya pandai-pandai atau pemahamannya. Akhirnya lama kelamaan nanti ketika pemahamannya sudah bagus, maka itu sudah bisa dianu misalnya ada tradisi-tradisi yang memang perlu dihilangkan, ada yang perlu istilahnya dipertahankan, tetapi dengan pemahaman yang tentunya pemahaman yang baik. Jadi seperti itu Ustaz karena kita terkadang memang masih banyak megamupa reking kita mapakro serta memang irita mapa atau masumpah jangan lain tapi ada satu ritual-ritual khusus yang dilakukan tidak mengikuti, maksudnya tidak seperti mayoritas umat Islam yang lain. Misalkan Ustaz lokar kekek buru apa semua siar seperti itu. Kemudian monr gemeta. Bagaimana menurut kita Ustaz? Apakah kita bisa sebut itu ada sepalan atau bagaimana? Karena angka itu tak tuh satu kelompok datang ke kuburan Meta kemudian pindah lagi, maksudnya dia menelusuri kuburan-kuburan terdahulu itulah perlu kita gali anunya, gali motifnya ataupun niatnya. Retail niatnya. Kalau memang niatnya hanya siara atas syara, kemudian TV Andri nasabah selama bela atau jadi supaya jadi jadi orang kau memang kada lo ke koro lo kami istilah anu tuh dia anu itu kuburan dia agung-agungkan, kemudian dia menganggap bahwa narik kode nalakukan ngero misalnya lo gagal misalnya anu yang ke masalah itu sudah menyangkut akidah, makanya itu yang perlu diluruskan jadi perlu yang sahabat petak gagam akutana kita diskusi saja Ustaz ini Kemudian juga itu tadi ada poin bahwa mengkafirkan sesama muslim. Terkadang memang seperti itu Ustaz. Kajal penelpon sat. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iga tu mai. Pak Majid ku ele. Pak Majid di Elek. Iya, ada tu Pak Majid. Angka sedih ngono Pak Irapi kuburan. Oh iya, Ya masalah kuburan ilmu kita nanya. Iya, kan tema hari ini Pak Majid itu kriteria aliran sesat atau aliran sempalan. Iya, Iya. Soalnya makku ya. Iya. Biasa kalau ke buru, Iya. Ke buru, engkau tuh biasa urunti Pak Bocori aja. Iya. Pak Bocori. Engkau tuh rawita raw ke buru, mak jaka aga yoron, apa na posandri ku sini saya. Iya. Apa matu na jakat sibanya kuburan nggak baca doang. Iya. Terus, kuniro na ita si dali na nasa. Jadi makura dali kuwanta mabi maiga. Iya. Kira-kira agar maksudnya ero na kamakuro. Jadi sampai Pak Bocori agar punya saya. Iya. Kamera na sesat. Iya. Ya. Seperti inilah Ustaz yang terjadi di tengah-tengah kita, bahwa ada maksudnya umat Islam melakukan suatu ritual di luar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Oleh karena itulah ini yang perlu dilihat tadi motifnya, apa niatnya sebenarnya toh. Nah, sebab memang apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu biasanya masih terpengaruh dengan tradisi yang lama. Iya. Toh, jadi kalau memang niatnya itu istilahnya dapat bocori misalnya tuh supaya dia tamari asu atau istilahnya tujuannya memang tidak menyangkut ke akidah. Nah, misalnya reko pada rodendre maka ada nataro asana jaka atau maka ada manu gedale. Nah, itu kan sudah berpengaruh ke kita. Nah, sebab meyakini bahwa ada sesuatu misalnya selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau mudarat. Gitu. Misalnya kalau ada kode makuro makurang matu dalil atau jadi kalau tepernya kalau tepernya masalahnya kita ini tuh sudah masuk dalam kriteria masih di aliran sesat. Maksudnya bukan sesat, sempalan lah, tersesat. Ada perilaku menyimpan dalam pelaksanaannya. Kalau sesat itu kan dia mengetahui, dia tahu yang benar, akan tetapi dia meyakini sesuatu yang di luarnya itu juga benar. Itu sesat itu. Kalau tersesat, dia itu kasih padizangena. Dia itu nisengi, jadi dia melakukan itu karena tanpa ilmu. Itu tersesat. Ada yang sesat menyesatkan. Sudah tersesat, misalnya dia sudah tahu, dia kemudian memanggil mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia. Itu berarti sudah sesat, menyesatkan. Sesat menyesatkan. Kok biasa itu mungkin tersesat enggak sih? Artinya dek gaga nih sepak. Jadi itulah perlu diketahui. Jadi harus kada boleh komiter ke ngiri ta jolan. Siapa tahu reki kalau nala awe reki reki buru romai. Nah kita orangnya sueng kamat temi ke buru Ya, saudagar Igaradio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kami tetap mengajak para saudagar siapa tahu engkau mat telepon ya di nomor 081144888211. Iya. Iya, ada ini Ustadz dari ke penelpon. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya tu mai. Dari puding balu-balu. Oh iya, sari puding balu-balu. Iya. Akan undang-undang rowan temanya Pak Sari Puding terkait mengenai kriteria aliran sesat. Oh iya. Jadi aliran sesat, ciri aliran sesat. Anu tuh sir aku kutanan ro. Mereka tuh kita suruhnya roman banyak agama. Iya. Masoro-soro muti aga. Iya, Nah, paling uti karena saya ngene ugi. Iya. Nah, de perke ujame yang makro kita nih reken roga daga tuh sih senang makro apa soro muti aga itu aku salo ya aga. Iya. Apa kia bola-bola. Nah, anu itu mi biasa kita mampu proses surengnya. Katona ka pamanuna? Katerlona kan. Oh, wating katona manuna. Ya sampai regeng orang tiangnya anu yang kedaga. Ini na jam yang penting ya apa dia bisa kedaga nunun tuh. Iya.
Iya, waktu cuma aku dana kada anu agama anu nggak sama makro. Ya, agak apa balik. Turung itu agak ro, pelis uti agak. Iya. Iya, yang mir aku dana balik di Pak Ustaz. Iya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Mari kira-kira Ustaz seperti fenomena tadi ya, pasar puding di balu-balu. Ya, jadi itulah istilahnya tradisi-tradisi macam ini perlu diluruskan pemahamannya. Ya. Jadi pemahamannya sebenarnya mungkin niatnya baik. Pada mungkin dilandasi dengan itikat yang baik. Maka sebagai bentuk syukur misalnya kalau reko misalnya jaji asena misalnya reko engka hajatna terpenuhi. Nekia ya nasabah erona pemahamanna. Ya. Oleh karena itu hal-hal semacam ini perlu diluruskan. Kan lebih kanjak misalnya reko sebagai bentuk syukur ya erona denre makanange isoroku saloe misalnya toh makanya kalau oli Pak Ima toh toli kalau baca bahasa apa gimana ijen toh pakai sama-sama mari arek guys sumbangi ke ku panti asuhan kan itu lebih baik misalnya itu yang perlu ya daripada karena ada cara-cara lain yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada misalnya kan dari makro misalnya kan mubasir toy sedangkan karena kok isore kan kira-kira manre. Iya. Jadi sudah istilahnya mubasir. Kemudian ya saya sudah melenceng lah gitu. Iya. Olona rono bini rek ustaz kada. Kanjaan sanggar peputih nah lo kata si sorono salo olona no bini lo bolana jennoi no biki loka malah doa kro mungkin baca-baca iya marsanji kan itu. Iya. Setidaknya lo kan irek kurasa saya apa kayak rone uti nyamo pak makiro ajak nih ya biasa no salo tapi ustaz kira-kira ustaz nak sumpah mana rekeng pada rekeng ngona maka dah ini seni rekeng maka dah purani anggaplah rekeng nang kalingan irek ku radio maka dah salir pe ujamai tapi na jamamui ya nak sesat itu. Nah itulah yang sesat. Nasabah nesa nih tongenge karena cocoknya tapi najama mupi. Ya biasanya orang yang seperti inilah yang istilahnya yang perlu diluruskan. Iya. Kita panel posistat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ika tu mai. Tawakal di kecil. Iya, Pak Tawakal dikasih agak karewa Pak Tawakal. Iya, alhamdulillah karebana makasimwa. Alhamdulillah. Iya. Mapelah-pelah tu itanya. Dia matu Pak Tawakal. Pedek mau werat tu laksanakan puasa. Insyaallah mega toma tu apalah nah. Ya kalau bentomi mesti hati singi. Di mana mata dulu singi pelah. Iya. Dia kimi toki. Iya, Boleh ku bawa tahun nak kena lega perangi. Iya. Ya kena bantu lah. Iya. Iya. Mengenai naro faktor ngutie. Iya. Jatuh sila aku tanangnya tak biasa tengutero tak masuk biasa. Ya dek tapi jarang dia masuk kuangnya. Rio biasa. Kalau metoka biasa rumah satu matoy agak masuk itu makro. Iya. Tapi kadek peneriseng. Iya. Tapi ya tuh sila aku tanang ko biasa mondo mapakuno biasa age wala yala riandre. Iya. Maksudnya rekeng di mana yala itu yandre dek magana magaga kiranya kan. Anu yandre na mondo mana jadi itu yala itu biasa telo aga biasa wala tewongnya aga. Iya. Daripada mondo mana aja bawah jadi melo ko na dek magana na termasuk patani di yani tani di rendre kene yala ya. Iya. Jadi melo ko na makide di magaro halala magaro yandre dek magana. Iya. Katolang. Pak jasana kumro biasa ko kumra kampo kurma biasa magat kuro. Iya. Nah, biasa ko nataro ni biasa na lumale aga ya. Iya. Nah perlu Andre. Wala tani de kegerengi. Iya. Kalau narik kuro anu na maksud kalau kabal narik kuro tau de nari tarik itu. Iya. Tapi teman-teman ko pa aja mana nih Pak sinapahan nih. Jadi nak di kuro. Yang merokok karena masih di maga ya Andre. Daripada menaja bawah. Yang merokok karena aku Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mege tak Ustaz terkait mengenai roti mana ni suara rolona no bi ni lo manring.
Nas sorong sih. Tapi marah kira-kira saya kota kalau pura ni rekengi sorong Ya. Ya napa engkar rekengi pada ke seru-seru tawakal yang dikasih noleh engkar rekengi mungkin tahun ini mas sorong engkar ita telok nama gege taro stas apa loket dupai nalai apa nanre ya kira-kira ero yanre maraga rustas anu nah kira-kira pendapat tak? Ya, kalau sepengetahuan saya Iya. ya nasabah ero dan ero apa yang disorong ero makanan itu kan niatnya apa sesembahan bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tania peruntukannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Naikian areko sesuatu itu diperuntukkan bukan untuk Allah, misalnya apakah untuk roh leluhur ataukah untuk pengonroanan ya. Itu sebenarnya saya ini yang sebenarnya kok menurut ya itu apa? Iya. Baca amal pengonroanan kan mana kemarin. Iya. Jadi kok ya nana kok dari desengnya ada magaga tuh, tapi kalau menurut ya kan karena itu niatnya memang tadi tania itu untuk tania apa peruntukannya untuk sesembahan kepada Allah tapi untuk roh leluhur sebagai macam kan. Sedangkan apa yang sesuatu yang bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebenarnya pada manu enariko gerek manu dia tahu bukan niatnya untuk apa Allah ya dunia ya apakah untuk sesembahan misalnya gitu. Jadi dek mito nak diusah pak. Nolai rekem tanya rekem mito di gereng tu pada tu rekem makadau. Tanya di gereng maka tu psikolog mandre. Yang kita tak panel pengstart Oh terputus iya. Nolai kak pengacap pura pulsa. Tanya jamu siapa tahu. Iya siapa tahu pura lisa risi mantu pulsa. Tadi ingat mantu telepon. Jadi ya sudah gara-gara dia ajak tamas siri-siri aku loki maku tanah di toma lewat pesan WhatsApp ajak tamas siri aku majayu kita ya insyaallah kami akan berusaha menjawab apa engkau tahu lok maku tanah beliau juga ini salah satu dari penyuluh agama namanya Ibu Nadira lok maku tanah tapi naseng tidak pede kak ajak nak tamas siri ya, namu majari ke nguki tak kirimui mai insyaallah bertanya saja. Iya insyaallah aku majayu kita ku WA berusaha kat matuk baca. Iya halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh iya. Ini aku tanah Pak Pak. Iya. Betul ngerang. Iya. Kebetulan ini. Iya. Kan anggota sudah kue. Iya. Ku itu HP na. Iya. Pero masalah ku mari saya. Iya. Pero masalah itaro agak senaro alirang salapi walabi ya kena. Iya. Ya kan termasuk kalau untuk mana seleto mana sengalena. Iya. Panas ngidi kang nganu tay di na harangan mana basta na maulu. Iya. Mga kasanay mega na bertentangan sama ini. Ecani mak bersanji. Iya, ada bersanji tahu agak. Tapi kebetulan kita ya rodo ke rumah saya ikan nih. Iya. Jadi aku tenang ya rodo sara makro termasuk ya rodo jarang sesat makro. Atau kayak Pak, kau lena mapahing natin ini sesat. Ini sesat. Jadi seding gitu, kaya nasa cocok. Iya. Ya rodo tenang, kaya nasa cocok. Alina ka sa atau kay ko ini kay papahata ya itu cocok testing itu alita. Iya. Kebetulan aku Malaysia terjadi kejadian ku Onevita P. Iya. Media sosial. Iya. Termasuk harus ikut di acara hero ikut. Iya. Akan tanda pengurusuna. Iya. Ya jadi aku tenang tiga ini rasa yang cocok. Iya. Menurut agama ta. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Rostas jadi kok ya memang dari kita mau kue yang saat ini banyak meresahkan itu tadi golongan seperti itu ya Wahabi Salafi nasabah mega isana bidah-bidahkan sesat-sesatkan ada sebelum engkau jawab ya. Halo terputus Ustaz. Iya. Dan kemudian golongan inilah
kadang terlalu keras ya, keras sehingga menimbulkan biasa konflik di masyarakat. Nasabah apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat misalnya para sanji memulu dibedahkan. Naik ya narek mita ki onai roda dan kriteria bahwa kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh MUI bahwa mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i atau karena bukan kelompoknya, itu tidak termasuk aliran sesat. Maka ini sebenarnya perlu kita waspada ini dengan aliran Salafi Wahabi. Karena sesungguhnya nareko iri tai bahwa dia mengkafirkan sesama muslim itu, dia bahkan lebih suka dia kafirkan saudaranya muslim daripada orang-orang yang memang yang betul-betul tersesat. Bahkan lebih dianggap lebih sesat itu orang yang melakukan misalnya maulid. Oleh karena itu ini perlu kita waspada, meskipun saat ini dek pagaga maksudnya dek paga putusan namu bahwa Salafi Wahabi ini masuk dalam kategori dalam kata tu aliran-aliran yang memang sudah diputuskan oleh MUI, aliran sesat misalnya aliran Gafatar, Lia Eden Salamullah atau NII atau ada beberapa macam tuh. Kalau itu nasabah ternyata memang Salafi Wahabi ini juga ada juga yang moderat, ada sedikit moderat. Artinya dia membid'ahkan tapi tidak sampai mengkafirkan. Atau naiknya mungkin dalam hal ini pemerintah juga hati-hati. Nasabah ini Wahabi Salafi kan yang berkuasa di Arab Saudi sekarang. Jakamai makadipat tamat toy aliran sesat. Cakip menre mahaji gitu. Jadi mungkin dalam hal ini MUI juga melihat banyak pertimbangan lah, pertimbangan sehingga saat ini aliran seperti Salafi Wahabi itu meskipun banyak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi tidak sampai dimasukkan dalam kategori aliran sesat. Seperti itu. Jadi seperti itu Ustaz. Sambil menunggu penelpon, sisa sedikit lagi juga waktu ini Ustaz. Terkait mengenai aliran juga ini Ustaz. Tapi saya ini angka jual telepon Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu mai. Pak Ramli, di Ramadan Pak Ramli di mana? Di Baru, Pak. Di Baru. Elo ka makutana pa tema Mataba yaro kita rata-rata TV ajaran sesat malok-polok ya sana asna tu Ahmad. Misalnya Ahmadiyah yang dibawa oleh Mirza Gulak Ahmad, Makbuto Paruk Ahmad Musadek. Jadi kasabak memang ku korangnya makada engtu matu Nabi Mondi pas kurang ya sena Ahmad. Jadi tega pada nareko ke majelis ulama supaya dek nak berkembangnya aliran sesat makanya kapan nak posisi sinin na ya sengi Ahmad ijaga mana nih? Ada. Jadi nareko engkai kita salah kedo langsung Tony cepat. Kira paro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ronai Pak Ramli boleh di Baru. Perbatasan Baru di KPI ini. Memang kau iri buka Quran kan memang kekoro kada Nabi Isa yang mengabarkan kada sayati min ba'di Muhammad. Maka katu matu Nabi pecapura asan Ahmad. Naikia ya tentu ada jalur Quran Nabi Muhammad. Asaba itulah nabi yang terakhir. Sehingga banyak memang yang namanya Ahmad pada orang Mirza Gulak Ahmad, Ahmad Sadik yang mengaku nama Korea jolang Quran jalur nasi Ahmad. Tapi istilahnya tidak usah tidak perlu berburuk sangka kata nasabah dia nanya mana Ahmad itu istilahnya Mega Ahmad
Oh ya ceng. Engkah malatiku. Ya malah. Iya. Iya. Jadi ya Ustaz sonai ya magatosir kira-kira Ustaz saya pernah ada penelpon Ustaz lewat WA. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh ya. Ini ya. Boleh ku pasai pat teleponnya. Iya. Iya. Ya kalau aku tanah Ustaz maka daerah masro-sorong politik memang isi mulana ya ro. Iya. Atau agama Islam ke pemulana atau agama lain. Iya. Sehingga nangkana ke na ceri tahu rupa tahu Iya. Yang miro kapang. Iya. Sampai waktu tanah Ustaz. Iya. Ya jadi naik fakultas anak golos Ustaz. Ya narik erita memang ya ro banyak tradisi seperti itu tuh banyak dipengaruhi oleh agama Hindu ya nasabah agama yang pertama di Indonesia agama Hindu ya. Tapi tadi kayak Kubali tuh ya pada Kubali itu tradisi nanti ya. Sebagai bentuk sesembahan untuk para dewa. Nah ikia ini kumai kampota hal itu diadopsi mungkin dengan istilahnya dulu selana sabade baga masalahnya mega mas sumpah selana pokok aju apakah tempat-tempat keramat ya aku tahu ya selana sebagai bentuk anu ya sebenarnya bentuk apakah rasa syukur ataukah apa sebagai bentuk pengharapan toh gitu. Jadi ya Romeri Ustaz memang bukan dari ajaran Islam itu ya yang kita kasih buat golah. Ya di Yarwa Gola tanim itu ajaran Islam jadi aku kamu pematu makur ternyata ajaran Islam di. Jadi wih hala iri tajang Ustaz ternyata lewat ni tete proses di. Naiga namu paita paku tanai terkait mengenai uti nak. Halo, assalamualaikum. Ya, kajal penelpon. Ya, si pemawak gola kasih kan ini. Iya. Kuya sangi seleng ada kan lebih bagus di masjid minta doa. Iya. Betul. Iya. Daripada makan ni senang kuki agak. Pokok ajuen rang. Iya, pokok ajuen lagi. Iya. Betuan mereka makiro Ustaz. Ya. Ya, oke. Ya jadi betul ya. Lebih bagus di masjid. Nah, rekod memang loki selana selama pandre ya atau sebagai bentuk syukur ya makanya ronda kada toli imange, toli anak yatim apa ki mandre sama-sama. Nah, itu lebih ini misalnya kalau apa? Lebih bermanfaat dan lebih banyak ininya. Iya. Ya kami memang loki minta apa aku kabembe tak sih ka jure kita pato bi ustaz ngere ke kita apa nyamuk pa. Aku yuk bit mana ni anak yatim lo boleh mandre kata ni ustaz pura si mandre ustaz ya karsi si kapar lo bola anak ya sedang gara-gara dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya dan desa dinge lewat ni waktu lewat tetet 10 di elok ni ma permisi jadi malok dampenga ya ro megai suruh serenge sedagar iga radio makutana ya gang kemat telepon dek na yakai termasuk ero pakutana tentang megala di Ustaz makutana tentang uti ya makin uti mana masih ya sorong wae megala makutana tentang uti Ustaz senat sorong nah kita makue anu selana anu apa setange jinge na manutoni kutte lebih makanya nek kalau reko anu moderatoni jadi sadar ya mak bawa ngami rekengnya maka dah masuk Jakarta matu tapang katong siki loka sorong idoi ta masuk sio aja nah jadi nakong ka metode lek ta mega aja na ta sorong idoi ta ku saloe tapi ta sorong ku panti pesu seket naku basnas jadi nak sogi ngerang ya ro aja maka dah naku nak kena ki deceng we lo si sorong uti nah uti man itu mater isorong ya ya sedang gara-gara dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala nasabah lewat ni elok ni ma permisi ta paraja dan penarikong ka ada data salah kemudian
berterima kasih kasih sininai rasul-rasulku telah berpartisipasi dalam acara Hikmah Ramadan kita pada siang hari ini di Ramadan ke-20 dengan tema kriteria aliran sesat bersama Al-Ustaz Muhammad Risa STHI. Ya, saudara Igara Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita akan tetap hadir dalam acara Hikmah Ramadan bersama Al-Ustaz Samsurya SHI. Ya, beliau juga merupakan dari penghulu. Ya, sama seperti Al-Ustaz Risa penghulu di Puja Nanting. Kalau besok Ustaz Samsurya SHI ini penghulu di Tanete Riaja. Dan insyaallah tema besok yakni nikah dan problematikanya. Jadi dari kongka baja elok takut tanang paletur memeni temana yakni nikah dan problematikanya. Ya. Jadi ya permasalahan nikah. Jadi baca dek sahabat temanya itu nikah dan problematikanya. Jadi saya Rahmat Setiawan pada acara Hikmah Ramadan ini mohon pamit dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya Ustaz, sebelum itu tafadhol Ustaz engkau tumai pasang di paletur ini Saudagar Igara Radio. Iya. Jadi Saudagar Igara Radio yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada tausiah kita dan diskusi pada hari ini, bahwasanya Nareko kalau kita ingin betul-betul mengamalkan ajaran Islam dengan baik, maka janganlah terlepas dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan kemudian Al-Quran dan Hadis inilah kemudian yang dipahami oleh para ulama-ulama. Jadi ajak termasuk oleh jamaah. Jamaah. Jadi apa yang disepakati oleh jamaah mayoritas kaum muslimin, itu ia tu curi aja ta dari kongka lain jangan ta curi. Cuni ku jamaah. Mungkin itu saja ya, semoga di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir. Iya. Ya, itulah tadi pesan dari Al-Ustaz Muhammad Risa STHI. Ya, saya Rahmat Setiawan mohon izin pamit dalam acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Allahumma fiqlah kau tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia.